Kita lanjutkan kepada bab baru. Babun nahyi anil half. Al-half, al-halfi. Al-half itu bersumpah dimakhlukin dengan makhluk Allah. Kan Nabi wal Ka'bati wal malaikati was samai wal abai wal hayati wal ruhi wal ra'si wa ni'mati sultan wa turbati fulan wal amanati wa hiya fi ashaddiha nahya. Ini larangan untuk bersumpah dengan selain Allah. Sebelumnya kita harus ketahui, fahami bahwa adapun Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Allah ciptakan, karena Allah zat yang maha disembah, bukan menyembah. Sehingga Allah bisa bersumpah dengan wadduha wal asri wal laili dan seterusnya. Allah bisa bersumpah dengan selainnya dari makhluknya, itu Allah. Tapi kita sebagai makhluk nggak boleh. Kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Billahi, bisifat Allah, birahmatillahi boleh. Kalau bersumpah dengan sifat-sifat Allah, bil Quran sendiri tinggal maksudnya apa? Bil Quran adalah, jika maksudnya dengan bikalamillahi termasuk sifat Allah, boleh. Tapi yang ingin bersumpah dengan selain Allah termasuk dengan nabi, malaikat dan sebagainya, bagaimana ini hukumnya? Ini terlepas daripada khilaf a'immah, tapi kita bisa saja memilih yang paling aman. Yang paling aman adalah kita mengikuti jumhur ulama bahwasanya jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian bagaimana bersumpah dengan nama nabi, malaikat? Tentunya kita tidak menyebut masalah berhala dan sebagainya. Berhala hanya orang kafir menyebutnya saja, enggak. Nabi kan perlu diimani, malaikat kita imani, berhala mah enggak kita bahas. Sumpah dengan berhala jelas enggak dibenarkan sama sekali. Tapi sumpah dengan nabi, sumpah dengan nama orang tuanya. Lah sumpah begini, jumhur ulama mengatakan haram. Di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i, yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i, adalah dibedakan antara waktu bersumpah untuk pengagungan kepada sesuatu yang dijadikan sumpah, apakah nabi atau malaikat, pengagungan yang khusus tentunya, maka itu adalah haram, karena hanya untuk Allah seharusnya. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i dikatakan kalau tujuannya adalah bukan pengagungan, hanya membabi takkid, mengukuhkan sesuatu yang disumpahi tadi, maka itu adalah hukumnya makruh. Dan ini punya hujjah juga dalam madhab Imam Syafi'i, karena Nabi suatu ketika ada seorang laki-laki bercerita, aku tidak bisa melakukan apa-apa kecuali yang wajib-wajib saja, sholat fardu saja, puasa fardu saja. Nabi mengatakan qad aflaha wa abihi in shadaq. Beruntung orang ini, bi abihi, demi ayahnya. Lah Nabi sumpah bi abihi, ayahnya, in shadaq, kalau dia benar. Loh, Nabi tidak mungkin melakukan kesyirikan. Nabi tidak mungkin melakukan kesyirikan, tapi Nabi mengucapkannya. Maknanya apa? Ini nggak boleh kalau memang dengan tujuan pengagungan.
Tapi kalau hanya sifatnya mengukuhkan pekerjaan tersebut, maka itu hukumnya makruh. Baik. Nah, perlu kita hadirkan juga karena pendapat ini dua pendapat ini luar biasa di kalangan orang-orang yang tidak membaca pendapat ulama dengan kasih sayang, penghormatan dan cinta, sehingga begitu mudahnya mengkafirkan. Sehingga ya waktu menyanjung-nyanjung Nabi, di dalamnya ada semacam sumpah-sumpah yang menyebutkan tentang kehidupan Nabi dan sebagainya, itu langsung katakan syirik dan sebagainya. Enggak seperti itu. Jangan mudah kita mengatakan syirik. Kalau kita cenderung kepada pendapat yang menghindar daripada bersumpah dengan nama Nabi atau malaikat atau kehidupan atau orang tuanya, maka ambillah pendapat itu. Tapi jangan sampai kehidupan kita itu hanya mencaci maki, mengolok, lalu mengkafirkan, bersumpah dengan selain Allah adalah syirik langsung. Dari mana pensyirikan? Nabi syirik? Tidak, Nabi melakukan itu. Bi abi anta wa ummi, bi abi. Jadi ada Nabi, tapi dijelaskan oleh para ulama tujuannya untuk mengukuhkan, mentakkidkan tentang sesuatu tersebut, sehingga harus disampaikan dengan sumpah. Dan memang sumpah itu adalah dibaca, diucapkan biasanya karena sesuatu itu sangat penting. Baik, ini adalah yang terjadi perbedaan di antara para ulama. Jumhur mengatakan haram, madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu adalah makruh jika memang tujuannya adalah bukan untuk pengagungan, hanya sekedar untuk mentakkid saja. Tapi kalau untuk pengagungan sama haram. Baik, itu perbedaan di antara para ulama. Kemudian dari mana mereka mengambil ini? Dari hadis-hadis Nabi semuanya. Maksudnya apa? Kalaupun kita mengambil pendapat yang jumhur dan itu lebih aman, memang, tapi pun demikian, kita biarpun madhab Syafi'i, kita berhak untuk seperti itu. Karena apa? Yang lebih aman. Apalagi kita berurusan dengan orang-orang yang tidak semuanya faham tentang perbedaan ulama. Sehingga bisa saja nanti belum apa-apa sudah disalahkan, sementara kita perlu membangun komunikasi yang baik dengan mereka. Tapi sebetulnya nggak ada masalah kita ikut madhab Syafi'i, mengatakan bahwasanya makruh jika bukan untuk ta'zim, untuk pengagungan. Misalnya hanya untuk takkid saja makruh, selesai, nggak ada masalah. Jadi kami sebutkan di sini, khilaf di sini, ya tujuannya untuk itu, jangan sampai nanti mudah mengkafirkan gara-gara ada orang bersumpah dengan selain Allah, bahkan dengan Nabi atau dengan ayah, dengan ini. Tapi tetap yang baik adalah dihindari. Karena mengatakan haram adalah jumhur, banyak ulama. Di dalam madhab Imam Syafi'i sendiri pun ternyata juga ada rinciannya seperti itu, ada rambu-rambunya. Baik, kita baca hadisnya. Wa Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yanhaakum, melarang kalian, antahlifu, untuk kalian bersumpah bi abaikum, dengan orang tua kalian. Maka ini yang diambil oleh para ulama jumhur, bahasanya jangan bersumpah dengan orang tua. Nahyi, karena asalnya asli nahyi, larangan adalah tahrim. Lalu para ulama yang jumhur menganggap haram karena dilarang. Faman kana halifan, barang siapa yang harus bersumpah. Tapi ingat, sumpah pun tidak seharusnya kita banyak-banyak sumpah ya. Orang banyak sumpah itu biasanya banyak bohong tuh. Sehingga karena takut tidak percaya, makanya jangan biasa dengan sumpah wallahi, wallahi, wallahi. Hati-hati, santri dikit-dikit wallahi, apa itu? Sumpah itu digunakan untuk sesuatu yang sangat penting. Biarpun benar gak harus bersumpah kok. Tapi ada orang dikit-dikit sumpah wallahi, billahi, ngapain gak sumpah? Yang minta juga gak ada, agak sumpah ya. Karena dia memang sudah tidak bisa dipercaya, makanya dia harus perlu banyak sumpah. Makanya banyak sumpah itu karena banyak bohong. Hati-hati itu. Ada santri banyak sumpah, dikit-dikit wallahi. Memang saya membohongi, mendustakan kamu. Kenapa harus sumpah? Yang banyak sumpah itu biasanya banyak bohong. Auliyasmut, kalau mau bersumpah hendaknya dengan nama Allah atau diam saja, sudah, jangan bersumpah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Fi riwayatin fi sahih, riwayat lain, faman kana halifan, barang siapa yang bersumpah, fala yakhlif, hendaknya jangan bersumpah,
illa billahi, kecuali dengan nama Allah, au liyaskut, atau hendaknya dia diam. An Abdurrahman bin Samurah, dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah bersabda, la tahlifu bitawaghi. La tahlifu bitawaghi. Janganlah engkau bersumpah. Tawaghi ini bisa diartikan patung-patung. Wala bi abaikum. Ini kalau sudah bicara sumpah nanti ada sumpah pocong nanti. Disumpahin apa nak nyebut. Wala bi abaikum, dan juga jangan bersumpah dengan orang tua kalian. Rawahu Muslim. At-tawaghi dijelaskan oleh Imam Nawawi, jam'u taghiyah, jamak taghiyah, wa hiya al-asnam, yaitu patung-patung, berhala-berhala. Wa minhu al-haditsu, diantaranya hadis, hadhihi taghiyatud Daus, ini patungnya suku Daus. Ada suku di Arab sana namanya suku Daus. Ay sanamuhum wa ma'buduhum, maksudnya adalah berhala mereka dan sesembahan mereka. Yang mengatakan haram, sumpah dengan ayah dan sebagainya, ini dalam hadis disambung antara tawaghi dengan bi'abaikum, makanya haram. Maka cenderung ke sana sangat tepat, mengatakan cenderung kepada mengatakan haram. Yang mengatakan itu makruh, ini tentu ada pembedaan di sini. Tentunya takhsisnya atau qarinah untuk memindahkan dari yang wajib menjadi yang makruh, yang haram menjadi makruh, ya pekerjaan Nabi. Nabi pernah bersumpah bi abihi. Sudahlah, masalah pembahasan khilaf di antara ulama selesai. Ini kita baca riwayatnya. Riwayatnya mengarah kepada pengharaman. Akan tapi kita hargai ulama, apalagi mazhab kita Imam Syafi'i juga. Kita Syafi'i. Tapi untuk memilih, kami sampaikan, memilih yang lebih aman buat kita tuh apa sih? Wong sama-sama sumpah, alangkah indah, sama-sama sumpah, dan yang kita maksud adalah benar, dan kita tidak bohong. Kenapa tidak nyebut nama Allah saja? Biar lebih aman kita. Itu nyebut nama Allah, ada zikirnya, billahi wallahi. Wa ruya fi ghairi Muslim, diriwayatkan di selain daripada Imam Muslim, meriwayatkan bitawaghiti jam'u taghut. At-taghut syaitan, atau juga diartikan berhala, sonam. Hadis selanjutnya an Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa bersumpah dengan amanah. Amanah itu sebetulnya apa? Amanah ini ditafsiri oleh para syurahul hadis, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, itu namanya amanat yang harus kita jaga. Contohnya sholat, demi sholat, bis sholati, bis zakati, bi kalau semina bukan golongan kami. Ini juga qarinah bahwasanya bukan berarti haram atau keluar menjadi syirik, falaysa minna, sebab Nabi juga sering menyebut laisa minna. Maksudnya bukan kelompok yang sepenuhnya mengambil manhaj hidup saya. Kan banyak riwayat, man lam yahtam bi amril muslimi falaysa minna, man lam yahtam bi amril mu'minina falaysa minna. Misalnya Nabi mutu falaysa minna, bukan berarti mereka keluar langsung dari iman. Baik, ini khilaf sudah selesai tadi intinya. Tapi ini hadisnya begitu amanah. Jadi sumpah dengan sholat, sumpah dengan zakat, demi zakatku, demi sholatku, demi ini, tidak. Hindarkan itu semuanya. Hadis sahih rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Wa anhu, dan dari Buraidah juga, Sayyidina Buraidah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa, barang siapa telah bersumpah. Wa qala, dan dia berkata, faqala inni bari'un minal islami. Oh, serem.
inni bari'un minal islami, saya lepas cuci tangan dari Islam. Oh, sumpah. Fa in kana kadziban, kalau dia berdusta, fahuwa kama qala, maka dia seperti yang ia katakan. Ya kama qala, ya dusta dia. Dia dusta dengan omongannya. Dia masih dalam keadaan iman tapi dia melakukan dosa, kurang ajar dia. Wa in kana shadiqan, kalau dia benar ngomong begitu, falan yarji, berarti dia tidak akan bisa kembali ilal Islam, kepada Islam saliman, selamat. Artinya apa? Dia murtad, kembalinya susah. Na'udzubillah. Jadi ini disisipkan oleh Imam An-Nawawi, bukan pembahasan hukumnya sumpah, tapi bentuk sumpah ini. Sementara yang dibahas adalah hukum sumpah. Dicontohkan bentuk sumpah. Ada yang bersumpah ini, bersumpah inni bari'un wallahi, na'udzubillah. Dia ngomong demi Allah aku terbebas dari Islam. Lah, kurang ajar. Murtad dia kalau dia meyakini omongannya itu. Keluar dari iman. Wa Nabi Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a rajulan yaqulu la wal ka'bati. La, tidak. Menolak maksudnya. Tidak tahu apa yang ditolak kisahnya. La wal ka'bati, demi Ka'bah. Faqala Ibnu Umar, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, la tahlif bi ghairillah. Jangan engkau sumpah dengan menyebut selain nama Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Nabi bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah kafir, au asyrak, atau menyekutukan Allah. Memang sebagian berpegang dengan hadis ini langsung, yang bersumpah dengan selain Allah maka kafir. Di saat ini sebatas keyakinan mereka akan aman saja, akan tapi di saat mereka mulai mengkafirkan, menyanjung Nabi di saat bersumpah membawa selain Allah, akan tapi sesuatu yang layak untuk disebut, kemudian dikatakan syirik, kan jadi masalah. Pengkafiran gara-gara sumpah-sumpah. Dalam syair-syairnya Ibnu Farid, syair-syairnya ulama-ulama sering membawa sumpah-sumpah. Nah ini faqad kafar, mengatakan kafir, wa asyrak, menyekutukan Allah. Wah, bahaya banget. Tapi Nabi menyebutkan bagaimana ini di dalam memutuskan sebuah hukum, tidak hanya bersandarkan hanya satu riwayat atau satu hadis. Kebiasaan mereka antara hadis-hadis yang serupa dan semakna dikumpulin, kemudian dari situlah nanti akan muncul satu kesimpulan hukumnya apa. Maka itulah perbedaan ulama. Sehingga mengatakan haram, apalagi mengatakan syirik, jangan sampai nanti begitu mudah mensyirikkan orang lain. Karena orang lain juga berijtihad kok. Madzhab Imam Syafi'i yang mengatakan makruh asalkan tidak tujuan untuk ta'zim, mengagungkannya, maka itu adalah tidak mungkin dikatakan syirik. Dan Nabi pun melakukan yang seperti itu. Apakah Nabi dikatakan syirik? Nggak mungkin. Maka kalimat kafara aw asyrak ini tentunya hendaknya dimaknai makna yang sesuai. Ada hadis lain yang menyebutkan seperti itu. Masalah ar-riya'u yang disebutkan di sini kalau tidak salah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Wa fassara ba'dul ulama mentafsiri kalimat syirik atau kekafiran tersebut, qauluhu kafara atau asyraka, ala taghlid, hanya untuk memberatkan agar orang waspada, hati-hati. Kama ruya, seperti diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ar-riya'u syirkun, riya adalah syirik. Kalau riya itu syirik, mengeluarkan orang dari iman, nggak ada yang bebas dari syirik, semuanya musyrikun. Kalau riya itu menjadikan seseorang keluar dari iman, maka semua dari kita ini akan menjadi musyrik. Karena apa? Pasti ada di hati kita ada riya, hanya kemenangan kita setelah itu kita perangi. Setiap riya syirik senda. Makanya riya itu adalah syirik. Di sini ada syirik khafi, ada syirik jali, syirik khafi yang tersembunyi dia. Bahkan dikatakan syirik kecil, artinya bukan sampai mengeluarkan dari wilayah iman. Ini adalah hadis-hadisnya. Ada hukumnya sudah tadi kita sebutkan. Akhiran, bagi anda yang berpegang dengan madhab Imam Asy-Syafi'i, tentunya dengan qarinah-qarinah yang lainnya, hingga sampai kepada kesimpulan bahwasanya bersumpah dengan nabi, malaikat, atau yang lainnya, sholat atau ruh
orang soleh dan sebagainya misalnya. Selagi tujuannya untuk pengagungan, maka hukumnya adalah makruh, tidak sampai derajat haram. Apalagi syirik. Kemudian di sana ada orang yang berpendapat, ya kita hargai, mengatakan ini adalah haram, bahkan bisa sampai kepada derajat syirik. Jadi ini adalah perbedaan di antara ulama kita. Jadi kalau Anda termasuk yang mengambil pendapat yang mengatakan itu syirik, tapi jangan mudah mengkafirkan orang yang berbeda dengan Anda, karena mengkafirkan itu luar biasa, hubungannya kemana-mana, urusan waris, urusan pernikahan, urusan macam-macam. Dan hendaknya memang kita waspada untuk mengkafirkan seseorang. Sehingga sesuatu yang sudah yakin jangan betul-betul dibatalkan dengan sesuatu yang belum yakin. Al-yakin, kita yakin dia adalah ahli iman, ahli la ilaha illallah, lahir dari rahim ibu yang muslimah, dari bapak yang muslim, hidup bersama kaum muslimin. Nah, itu kan sudah yakin kalau mereka itu Islam. Lah kok gara-gara begini langsung kita keluarkan dari Islam, kan nggak bisa. Al-yakin yuzalu bisyak. Atau sesuatu yang ada khilaf di antara a'immah, yakin harus dengan yakin. Seorang mengatakan tidak ada Tuhan atau Allah bukan Tuhan, kalau ngomong begitu langsung dia yakin beriman, dibatalkan dengan yakin dia keluar dari iman. Adapun hal-hal semacam ini tidak. Adapun jika Anda ingin memilih seperti yang disampaikan, kita lebih cenderung mengikuti yang mengatakan bahwasanya sebaiknya kalau bersumpah jangan dengan selain nama Allah. Itu kita mengikuti pendapat, tapi pun demikian jangan sampai kita mengumbar kata kufur, kata syirik untuk kita hujatkan di hati-hati kaum yang beriman. Ini kan bahaya sekali, membahayakan, mudah mengkafirkan, mensyirikkan, bukan pendidikan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.